10 10 Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai mindset judul anak itu kepuasan pelanggan dan kualitas layanan pengguna transportasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari riset pemasaran dengan riset mampunya Ibu Hamid. Latar belakang penelitian, pengguna transportasi online berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Kepopuleran transportasi online didukung dengan pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk bepergian tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Kita mudah untuk diakses kapanpun dan dimanapun. Di Indonesia, perusahaan pertama yang mengembangkan transportasi online adalah Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dan berkembang pesat pada tahun 2015. Setelah diluncurkannya 3 layanan yaitu GoRide, GoSend, dan Komodo. Selain itu, lebih dari 2 juta subscriber Gojek telah terdaftar di 203 kota dan kabupaten se-Indonesia. Dengan pengguna di Indonesia yang mencapai 15,7 juta orang, 15,7 juta orang, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keselamatan. Melalui saat ini juga memiliki banyak yang fokus di kalangan masyarakat. Kalau dengan pelayanan ini, mahasiswa tidak lagi direpotkan untuk mencari jasa transportasi. Para pengguna bisa disebut juga dengan memakai, dapat menentukan tempat penjemputan dan tempat pengantaran. Selain itu, tarif yang perlu dibayar secara otomatis akan muncul pada layanan. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah mengenai kepuasan pelanggan mengalami penurunan yang disebabkan oleh yang pertama, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap menggunakan transportasi? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap menggunakan transportasi? Yang ketiga, apakah kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengguna transportasi? Perkenalkan, nama saya Nurul Dina Arha dengan NIM 2010101192. Di sini saya akan membahas bab 2. Bab 2 menjawab usaha dan penelitian pada ini. Yang pertama, penelitian penggunaan transportasi online menurut Opel dan Armstrong. Keputusan penggunaan jasa merupakan bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan dari mana jasa di pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu, faktor yang mempengaruhi penggunaan transportasi online. Yang pertama, produk, kedua, harga, ketiga, tempat promosi. Lalu, tahapan keputusan penggunaan jasa menurut Wibowo dan Priyansa. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Dan yang keempat, nilai penggunaan jasa. Yang kelima, perilaku penggunaan jasa. Lalu, tingkatan dalam keputusan penggunaan jasa. Terdapat ada 3 tingkatan penggunaan keputusan jasa. Yang pertama, pemecahan masalah secara luas. Yang kedua, pemecahan masalah terbatas. Yang ketiga, tanggapan berdasarkan rutinitas gawat. Lalu, tingkatan keputusan penggunaan jasa. Yang pertama, adanya kebutuhan akan suatu produk. Yang kedua, timbulnya keinginan akan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, daya beli yang dimiliki oleh konsumen. Lalu, teori kepuasan pelanggan. Menurut Jipono 2014, kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenan dengan kesepadan atau ketidaksepadan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen itu terdapat 5. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kualitas pelayanan. Yang ketiga, emisi konsumen. Yang keempat, harga produk. Dan yang kelima, biaya konsumen dan biaya konsumen yang merasa puas. Lalu ada penelitian kepuasan pelanggan. Kemudian kepuasan pelanggan menjadi suatu kebutuhan dalam pengelolaan perusahaan dan perusahaan dari untuk menjadi pelanggan. Menjadi fokus dan membuat kebutuhan dari kepuasan pelanggan. Untuk kebutuhan kedua kepuasan yang tidak bisa tingkat kepuasan pelanggan. Faktornya yang pertama, satu kualitas pelayanan, kedua kualitas produk, ketiga emosional, keempat harga dan biaya. Lalu kemudian kualitas pelayanan menurut kualitas menjaga kualitas pelayanan adalah keseluruhan sikap untuk produksi pelayanan berpengaruh misalnya untuk memuaskan misalnya menggunakan harga tersebut. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah kualitas pasar, kualitas kedua, kita perusahaan, dan yang terakhir adalah konsumen. Lalu indikator kualitas pelayanan yang pertama, penilaian yaitu penilaian fisik, kreatif untuk meningkatkan tingkat pelayanan. Ketiga, responsif yaitu kemampuan untuk bertindak. Yang keempat yaitu berusaha untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan pelanggan. Kelima, assurance yaitu pengetahuan dan pelayanan. Lalu tentang konseptualnya yang pertama, kepuasan pelanggan satu, kualitas pelayanan dua, dengan transportasi online. Keputusan penelitian menurut Sugianto, keputusan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dari bentuk sementara. Satu, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan transportasi online di level pada negara pertama. Kedua, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan. Perkenalkan, nama saya Noel Sari dengan NIM 2010101177. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun bagian yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif. Yang kedua adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang dilakukan penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024. Definisi operasional variabel. Sebelum hubungan antara variabel diadakan pengujian, setiap variabel akan diukur dan dijabarkan melalui operasional variabel. Yang pertama ada variabel kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengandaian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen. Indikator kualitas pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama bukti langsung, yang kedua ada daya tanggap, yang ketiga ada jaminan, yang keempat ada empati, yang kelima ada kehandalan. Yang kedua, variabel kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa yang timbul dalam diri seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan yang diterima atas harapan-harapan yang diinginkan. Selanjutnya ada skala pengukuran variabel. Skala pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang didasarkan pada penjumlahan setiap responden dalam merespon pertanyaan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur. Next, populasi dan sampel. Populasi merupakan masyarakat umum, konsumen, atau pemilik akun Grab yang menggunakan jasa pelayanan taksi online atau GrabCar di Makassar. Jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti.
Yang kedua ada sampel. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode non-probability sampling, accidental sampling, dan dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden, yaitu semua elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, itu ada kuesioner, observasi, studi pustaka, uji validitas. Yang selanjutnya ada teknik analisis data, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya yang ketiga. Terima kasih. Bertanya di mereka menggunakan kendaraannya selama kakak memesan aplikasi, apakah layak untuk berjalan seperti biasa atau tidak layak? Selama saya memesan InDriver Kak, yang saya rasakan itu kendaraan yang saya sering di InDriver itu layak dipakai Kak. Oke, Dalam perjalanan kendaraan. ya, terima kasih Kak. Kakak. Apakah kakak memesan driver? Kita cukup langsung masalah orderan, ya kakak memesan tersebut? Tidak. Yang kedua Kak, apakah kakak melihat dulu pesan driver, sama akan melihat pesan driver, apakah melihat pesan kakak, karena beberapa melakukan perjalanan yang buruk, terutama ibu ya, dan tidak ada kasih. Jadi sudah beberapa bulan yang Rambang ingin bertanya tentang aplikasi InDriver. Apakah di InDriver mereka yang mengemudi terampil dalam mengendaраkan kereta mereka? Ya tampil, mereka membuat kendaraan tidak kesulitan buat anak-anak di dalam perjalanan. Ya, pertanyaan kedua Bang, ini juga. Apakah di aplikasi InDriver mempunyai pengetahuan saat informasi jalan atau alamat yang akan dituju? Ya sangat memiliki pengetahuan dan membuat perjalanan semakin mudah dan tanpa gangguan karena banyak pengetahuan dan jalan yang kita tahu di perjalanan. Selanjutnya Bang, izin bertanya tentang InDriver. Di aplikasi InDriver apakah menyediakan pelayanan pengaduan yang tersedia di aplikasi InDriver? Apakah juga Abang pernah mengajukan kesalahan sesuatu InDriver? Ya pernah, Ya, kesalahan seperti apa itu Bang? seperti